Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggota saya, Alfian, dan rekan saya, Lucy Octavia Pasar Ibu. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan tentang konsep permintaan, penawaran, harga keseimbangan pasar, kegagalan pasar, surplus pasar, dan intervensi pemerintah. Selamat siang, saya Lucy Octavia Pasaribu. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari permintaan, penawaran, dan harga keseimbangan pasar. Yang pertama, permintaan. Permintaan adalah sejumlah barang dan jasa yang diinginkan untuk dibeli atau dimiliki pada berbagai tingkat harga yang berlaku di pasar dan waktu tertentu. Permintaan dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama permintaan absolut atau absolute demand. Permintaan absolut adalah seluruh permintaan terhadap barang dan jasa, baik yang bertenaga beli maupun berkemampuan membeli, maupun yang tidak bertenaga beli. Yang kedua, permintaan efektif atau effective demand. Permintaan efektif adalah permintaan terhadap barang dan jasa yang disertai kemampuan membeli. Hukum permintaan. Apabila harga mengalami penurunan, maka jumlah permintaan akan naik atau bertambah. Dan sebaliknya, apabila harga mengalami kenaikan, maka jumlah permintaan akan turun atau berkurang. Yang selanjutnya, faktor-faktor yang memengaruhi permintaan yaitu yang pertama selera, yang kedua pendapatan konsumen, yang ketiga barang dan jasa pelengkap, yang keempat intensitas kebutuhan konsumen, yang kelima pendapatan masyarakat, yang keenam distribusi pendapatan, yang ketujuh pertambahan penduduk. Selanjutnya, fungsi permintaan. Fungsi permintaan dalam ilmu ekonomi adalah sebagai fungsi menunjukkan hubungan antara harga barang dengan jumlah barang yang diminta oleh masyarakat. Fungsi permintaan berasal dari dua kata, yaitu fungsi dan permintaan. Fungsi adalah ketergantungan suatu variabel dengan variabel lainnya. Fungsi secara umum ditulis Y sama dengan Fx. Secara grafik digambarkan dengan Y sama dengan sumbu vertikal, X sama dengan sumbu horizontal, dan F menyatakan ketergantungan Y terhadap X. Sedangkan permintaan adalah banyaknya barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Misalnya, pada tingkat harga P, yaitu 800.000, jumlah barang Q yang diminta adalah 40 unit. Pada tingkat harga 200.000, jumlah barang yang diminta naik menjadi 100 unit. Penawaran. Selanjutnya penawaran. Penawaran adalah jumlah barang atau komoditi yang akan diproduksi dan ditawarkan untuk dijual dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat sosial dalam suatu pasar ekonomi. Hukum penawaran, bila tingkat harga naik, maka jumlah barang yang ditawarkan akan naik. Bila tingkat harga turun, maka jumlah barang yang ditawarkan akan turun. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran, yang pertama, biaya produksi dan teknologi yang digunakan. Yang kedua, tujuan perusahaan. Yang ketiga, pajak. Yang keempat, tingkat teknologi yang digunakan. Yang kelima, perkiraan harga barang di masa yang akan datang. Fungsi penawaran. Fungsi penawaran menghubungkan harga barang di pasar dengan jumlah yang ditawarkan produsen. Menurut hukum penawaran, pada umumnya, bila harga suatu barang naik, maka jumlah yang ditawarkan akan naik. Selanjutnya, harga keseimbangan. Harga keseimbangan atau harga pasar equilibrium price adalah tinggi rendahnya tingkat harga yang terjadi atas kesepakatan antara produsen atau penawaran dengan konsumen atau permintaan. Selanjutnya, proses terbentuknya harga pasar. Terbentuknya harga pasar dipengaruhi oleh faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Masing-masing faktor dapat menyebabkan bergesernya jumlah permintaan dan jumlah penawaran. Dengan bergesernya permintaan dan penawaran akan mengakibatkan bergesernya tingkat harga keseimbangan. Selanjutnya, penggolongan pembelian dan penjualan. Pembeli dan penjualan dapat digolongkan berdasarkan perbandingan antara harga pasar dan harga pokok bagi penjual atau produsen, dan kemampuan membeli bagi konsumen atau pembeli. Pembeli dan penjual dapat digolongkan. Yang pertama, pembeli supermarginal, yaitu sekelompok pembeli yang memiliki kemampuan membeli di atas harga pasar. Dan yang kedua, pembeli marginal, yaitu kelompok pembeli yang memiliki kemampuan membeli sama dengan harga pasar. Yang ketiga, pembeli submarginal, yaitu kelompok pembeli
yang mempunyai kemampuan membeli di bawah harga pasar. Dan yang keempat, penjual super marginal, yaitu kelompok penjual yang memiliki perhitungan harga pokok di bawah harga pasar. Dan yang kelima, penjual marginal, yaitu kelompok penjual yang memiliki perhitungan harga pokok sama dengan harga pasar. Yang keenam, penjual submarginal, yaitu kelompok penjual yang memiliki perhitungan harga pokok di atas harga pasar. Baiklah, selanjutnya materi kegagalan pasar akan diterangkan oleh saudara Alfian. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kegagalan pasar. Kegagalan pasar mengacu pada kondisi di mana mekanisme pasar tidak bekerja sehingga menciptakan ketidakefisienan di equilibrium. Sebagai akibatnya, pasar gagal mengalokasikan sumber daya ekonomi dengan cara yang paling efisien. Efek kegagalan pasar ini, jika kegagalan pasar, harga pasar gagal mencerminkan semua biaya dan manfaat bagi produsen dan konsumen. Produsen gagal menangkap ekses biaya dari produksi. Begitu juga konsumen tidak menerima manfaat terbesar dari konsumsi barang dan jasa. Secara keseluruhan, pasar tidak menghasilkan produk yang memberikan manfaat secara sosial optimal bagi produsen maupun konsumen. Baiklah, di sini juga ada penyebab kegagalan pasar. Sebagaimana saya akan sampaikan, kegagalan pasar terjadi ketika pasar berada pada kondisi disequilibrium, yakni kuantitas permintaan tidak sama dengan kuantitas penawaran. Penyebabnya adalah karena ada distorsi pasar seperti eksternalitas, kontrol pasar, dan kekuatan monopoli. Imobilitas faktor produksi juga menjadi penyebab lain dari kegagalan pasar, misalnya karena faktor geografis. Dalam hal ini, pasar tidak dapat menggunakan faktor produksi dengan cara yang paling efisien. Selanjutnya, intervensi pemerintah seperti pajak, subsidi, kontrol harga, dan peraturan juga adalah salah satu contoh penyebab lain kegagalan pasar. Intervensi semacam itu menyebabkan alokasi sumber daya yang tidak efisien. Dalam kasus ini, kegagalan pasar kadang-kadang disebut juga dengan kegagalan pemerintah. Baiklah, materi selanjutnya adalah surplus ekonomi. Istilah dalam surplus dalam ekonomi sebagai berikut. Yang pertama, surplus produsen merupakan pendapatan tambahan yang diperoleh oleh seorang produsen dari penerimaan harga suatu barang yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga yang sebenarnya telah dipersiapkan untuk ditawarkan. Surplus menggambarkan berbagai jumlah di mana produsen berkeinginan untuk menjual pada harga yang berbeda. Kurva supply dapat juga dipakai untuk mengukur marginal atau opportunity cost dari penjual dari penawarannya pada berbagai jumlah dari barang. Yang kedua itu surplus konsumen, merupakan kepuasan atau kegunaan atau utility tambahan yang diperoleh konsumen dari pembayaran harga suatu barang yang lebih rendah dari harga yang konsumen bersedia membayarnya. Konsumen membeli barang sebab membuat mereka better off atau sejahtera, atau memberikan nilai guna. Surplus konsumen mengukur berapa banyak kesejahteraan yang diperoleh oleh mereka. Baiklah, materi yang terakhir adalah intervensi pemerintah. Kegagalan pasar seringkali menuntut campur tangan pemerintah, namun tidak semua campur tangan pemerintah memberikan hasil yang baik. Beberapa intervensi pemerintah diantaranya, yang pertama itu kontrol harga. Tujuan dari kontrol harga ini adalah melindungi konsumen dan produsen. Bentuk kontrol harga diantaranya, yang pertama itu penetapan harga minimum atau floor price. Cara ini dilakukan pemerintah dengan menentukan harga terendah yang berlaku di pasar, yang tertingginya berada di harga pasar. Tujuan pemerintah menentukan harga minimum ini adalah yang pertama itu untuk melindungi produsen agar tidak merugikan. Yang kedua, untuk menaikkan harga barang yang berlaku di pasar. Yang kedua,
penetapan harga maksimum atau ceiling price. Penetapan harga maksimum atau harga eceran tertinggi atau HET yang dilakukan pemerintah bertujuan untuk melindungi konsumen. Kebijakan HET dilakukan oleh pemerintah jika harga pasar dianggap terlalu tinggi di luar batas daya beli masyarakat. Penjual tidak diperbolehkan menetapkan harga di atas harga maksimum tersebut. Cara ini dilakukan pemerintah dengan menentukan harga tertinggi yang berlaku di pasar, yang tertingginya berada di bawah harga pasar. Ada pula tujuan penentuan harga maksimum yang dilakukan oleh pemerintah. Yang pertama, untuk melindungi konsumen sehingga harganya terjangkau. Dan yang kedua, untuk menurunkan harga barang yang berlaku di pasar. Kemudian yang ketiga, kuota produksi selain dengan pembelian. Pemerintah dapat mempengaruhi tingkat harga dengan melakukan kebijakan kuota produksi atau pembatasan produksi. Misalnya, pemerintah ingin menolong petani jagung dengan cara membatasi jumlah produksi jagung untuk meningkatkan harganya. Kemudian yang kedua adalah pajak penjualan dan subsidi penjualan. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, pajak penjualan. Dilihat dari satu sisi, pajak memberatkan karena membuat harga barang menjadi lebih mahal. Namun, di sisi lain, pajak dibutuhkan sebagai sumber penerimaan negara untuk membiayai fungsi-fungsinya, khususnya fungsi redistribusi pendapatan dan fungsi stabilitas ekonomi. Kemudian subsidi penjualan. Subsidi penjualan merupakan bantuan yang diberikan pemerintah kepada para pengusaha agar dapat memproduksi dengan biaya lebih rendah. Tujuan dari diberikannya subsidi penjualan agar produk yang dihasilkan di dalam negeri dapat bersaing dengan produk impor. Dampak dari diberikannya subsidi penjualan terhadap keseimbangan pasar, yaitu harga barang menjadi turun dan jumlah barang yang ditawarkan. Kemudian yang terakhir adalah tarif dan kuota dalam perdagangan internasional. Dalam sistem perekonomian terbuka atau melakukan transaksi dengan perekonomian luar, harga barang yang berlaku adalah harga internasional. Persoalannya adalah jika harga domestik lebih tinggi daripada harga dunia. Dengan adanya mekanisme pasar bebas, suatu negara melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan dalam negerinya. Walaupun dari sudut konsumen hal ini menguntungkan, tetapi demi melindungi industri dalam negeri, pemerintah menempuh kebijakan proteksi dengan memberlakukan tarif atau pajak impor dan kuota impor atau pembatasan jumlah impor. Kemudian efek yang ditumbuhkan dari pengenaan tarif ini adalah yang pertama, produsen domestik dapat meningkatkan produksinya karena adanya perlindungan harga yang ditimbulkan oleh tarif. Yang kedua, konsumen menghadapi harga yang lebih tinggi sehingga harus mengurangi konsumsinya. Kemudian pemerintah memperoleh harga penghasilan berupa tarif biaya masuk. Baiklah, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kepada teman-teman, kami ucapkan terima kasih. Apabila ada kesalahan, baik dari kata-kata atau pengucapan, kami mohon maaf. Kepada Allah, kami mohon ampun. Dan kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.